Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali bila bisa bersama-sama pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi sudah banyak hal yang dibicarakan baik memimpin atau yang menggelar acara ini atau juga moderator, maka saya akan langsung saja. Sebelumnya saya memperkenalkan bahwa gereja kami termasuk gereja Injili Reformatoris. Kami termasuk di bawah gereja PGI. Bulan lalu saya sebagai bishop, ya, kita para ketua sinode berkumpul bersama dengan Kementerian Agama di Bandung membahas tentang nasib gereja di Indonesia. Apakah kita di bawah ormas atau tetap gereja, dan kedua, apakah masih boleh sinode baru masuk atau tidak. Jadi pertemuan saya dengan Bishop GKO, GBI, Pentakosta, Betani, GPIB, HKBP pun bishopnya datang. Jadi kami tidak asing satu dengan yang lain. Jadi ketika saya hadir di tempat ini Bapak Ibu, saya sudah ngomong sama Pak Michael bahwa ini bukan bicara siapa kalah, siapa menang. Amin. Ini bukan ring tinju. Tapi ini kita datang untuk membahas suatu isu yang tidak bisa kita anggap begitu lewat saja. Karena isu ini menyangkut materi teologis, historis, dan juga praktikal dalam kekristenan kita. Saudara-saudara, saya sendiri sudah membicarakan hal ini di beberapa tempat supaya saudara tahu bahwa ini bukan pertemuan saya pertama di Malang, tapi saya sudah melakukan ini sama materinya di Sydney, di Medan, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Asahan, Makassar, Danau Toba, Nias, Bandung, Kalimantan, Kutai, Toraja, Manado, dan ini semua hadir juga banyak sekali alumni. Ada yang tadi berkata gelar doktor, master, alumni STII, alumni dari STT juga bertatap muka dengan saya. Nah, hari ini saya merasa terhormat sekali bisa bertatap muka dengan pembicara dari tim Maksa. Ya, ini adalah satu pertemuan yang sangat penting. Jadi ini kira-kira jadwalnya, ya. Jadwal kami sebentar. Mungkin agak Ya, ini jadwal-jadwal yang ada. Jadi membuktikan bahwa ini bukan suatu tanggapan yang reaktif atau yang euforia, tapi ini suatu tanggapan yang reguler dari pertemuan-pertemuan yang ada. Ya, jadi saudara bisa lihat, barusan juga saya bertemu dengan Pembimas Lampung membicarakan hal ini juga. Direncanakan nanti seluruh guru-guru sekolah, baik SD sampai SMU Lampung, Kristen, diharapkan berkumpul untuk saya membicarakan hal ini. Ya, yuk kita bicara bersama-sama. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memulai dengan yang tadi, sebenarnya kenapa ya orang Kristen itu sebut Allah. Tentu begitu banyak sekali dalilnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Tapi paling tidak nanti saya perlihatkan pada saudara beberapa hal, ya, kenapa itu terjadi, lalu apakah itu boleh atau tidak kita Kristen itu menyebut atau memuji atau menyembah Allah. Baik saudara-saudara, kita akan lihat dulu, ya. Saya tidak langsung masuk kepada data saya. Dengan sebegitu banyaknya, saya ambil singkat-singkat saja. Kontroversi sebenarnya berlangsung adalah
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Afinu sebashamayim, yitkadash shemeka. Women zai chen sang tifu. Bapa kami. Artinya apa? Bukan Bapak lu, bukan Bapak gua, bukan Bapak dia, tapi Bapak kita bersama. Nah, Bapak itu harusnya sama. Di gereja Anda manapun juga harus sama. Karena itu ajaran dari Kristus, Bapa kami. Tapi ternyata dalam prakteknya kita lihat ada sesuatu yang tidak sama. Contoh simpelnya saja, doa. Ada sebagian hamba Tuhan ketika mengambil mic langsung berdoa, Allah Bapa di dalam surga, Allah Bapa di dalam surga. Tapi ada sebagian hamba Tuhan mengatakan Bapa Yahweh di dalam surga. Di telinga saja sudah berbeda. Allah dan Yahweh. Sedangkan tadi harusnya Bapa kita sama. Kenapa sampai muncul nama Allah? Nanti saya akan perlihatkan pada saudara. Paling tidak, mari kita lihat satu persatu secara cepat. Nama Yahweh. Apakah ada? Jelas ada, saudara. Tertulis di dalam kitab Tanakh. Kalau saudara memiliki buku Basic Theology Profesor Cyrus Sayre, jika saudara pertama kali masuk sekolah Alkitab dan masuk kepada teologi proper, maka Anda akan menemukan satu buku yang jadi acuan kita, yaitu Profesor Cyrus Sayre. Nah, di dalam bukunya beliau mengatakan nama ini adalah paling sering dipakai. Bahkan dia menyebutkan lebih kurang 500 kali lebih. Ketika saya ke BPK Gunung Mulia, saya temukan kamus Rowling, ditulis malah Yahweh hampir lebih kurang 6.000 kali. Dalam ensiklopedia Alkitab masa kini pun nama Yahweh itu ditulis, sekalipun ditulis dengan term Yehova. Nah, jika kita lihat apa yang mereka katakan, tentu berdasarkan apa yang mereka temukan di dalam kitab suci, saudara-saudara. Di dalam kita mempelajari sistematika teologi, apakah Anda mengambil S1, S2, atau beliau yang sudah S3 ini? Ya Pak, oke. Ya. Saudara akan melihat bahwa, ya, saudara akan melihat ada 3 term yang besar, ya, yang ditulis. Pertama adalah Elohim, kedua akan tertulis Adonai, dan ketiga akan tertulis Yahweh, Yod-He, Wo-He. Ini 3. Nah, jika kita mencek data dari kitab Tanakh ini, saudara-saudara, maka Elohim ini, term ini muncul lebih kurang 4.000-an kali. Sedangkan Adonai itu muncul baik kepada dengan manusia secara horizontal maupun dalam connect kepada yang vertikal, yang transcendental itu lebih kurang 1.000 kali lebih. Jika saudara melihat Alkitab. Tapi justru term Yahweh hampir 7.000 kali. Hebat sekali. Saudara boleh cari istilah apapun di dalam Alkitab. Mau istilah malaikat, Satan, jalan, nama dewa, apapun namanya. Tidak ada yang bisa menandingi jumlah dari nama Yahweh yang tertuliskan. Ya, itu. Saudara-saudara, mari kita lihat, ya, contoh terjemahan kitab suci begitu banyak. Permisi sebentar, mungkin saya harus cas dulu ya, supaya mungkin perlu bantuan ini. Mudah-mudahan ya. Saudara lihat bahasa Tagalog misalnya. Saudara akan lihat di sini ada kata Yahweh muncul. Saudara lihat, ya kan? Bahasa Urdu sama. Banyak saudara-saudara. Ya, bahasa Batak Karo ada. Ya, saudara lihat Yahweh muncul. Ini justru terbitan dari Lai loh Bapak Ibu.
Ini Alkitab keluaran dari lembaga Alkitab loh. Sekali lagi, ini Alkitab yang saya kutip dari Lai. Ya, nama ini ada. Kemudian Batak Toba, ya kan? Saudara lihat ada Yahova. Ya, saudara lihat di situ. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa. Ini ada nih. Ya, dikatakan pangeran, walaupun di sini ada tulisan pangeran Yehowa. Itu ada. Nah, bahasa Mandarin, Mandarin. Nah, saudara yang pembaca Mandarin tahu tertulis di sini apa? Sebentar. Yaitu sebentar. Ya, 我是耶和华，就是我的名。我是耶和华，就是我的名。Aku ini Yahweh, itu namaku. Jadi mama saya ini gereja Tionghoa, saudara. Itu tahu. Kalau Pak Stephen Tong baca Alkitab di Perjanjian Lama, dia pasti baca Yehowa. Tidak bisa tidak kalau Anda pembaca Mandarin. Ya, saya tunjukin lagi misalnya. Ya, kita coba cek misalnya Mazmur 23, ya, Mazmur 23, kita lihat ayat 1, ya. Kita coba lihat di terjemahan Mandarin, tapi saya paralelin aja. Saudara akan ketemu di sini, ya. Nanti di Ibraninya nanti saya membacakan kepada saudara, ya. Kita lihat di King James, tapi dia memberikan kode untuk kita cek Lord ini apa. KLAST 3 langsung literal menuliskan Yahweh. Tapi kalau lain langsung dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tapi kalau Mandarin jelas lagi. Yehowa是我的牧者，我必不致匮乏。Yehowa是我的牧者. Itu jelas sekali. Mama saya suka menyanyikan Yehowa adalah gembalaku. Jadi yang membantah bahwa nama Yahweh tidak ada, saya pikir orang tersebut harus melihat data-data yang memang tidak susah untuk diketemukan. Kecuali kalau orang itu terisolir dari informasi yang ada. Saudara, mari kita lihat kembali. Ya, dalam Arab pun ada, walaupun saya nggak bisa membacakan Arab, paling tidak kata ini ada terus Yahwah, itu pun ada. Sebenarnya seorang teman saya lulusan pesantren dari dekat sini sih, dekat Probolinggo atau apa mau ikut, tapi masalah kesehatan dia tiba-tiba nggak bisa ikut. Tapi dia sudah Kristen, dia lulusan pesantren, ya, dia Kristen, dia sering ke gereja kita. Dia ada teman juga dan dia tahu bahwa dan dia fasih untuk membacakannya. Ya, oke. Nah, lihatlah semua yang ada. Ya, oke. Makanya KSILT mengatakan bersyukurlah pada Yahweh, panggillah namanya. Ya, saudara. Jadi nanti kita buktikan ketika tanya jawab fragmen-fragmen yang muncul, naskah-naskah, ya itu. Saya kira tidak usah saya paparkan sekarang karena nggak mungkin cukup waktu. Paling nanti dalam soal tanya jawab saja. Bagaimana kami akan coba menyajikan naskah-naskah tua, ya, baik dari Vacantinus maupun dari kode Sinaiticus, ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjut saja supaya cepat. Nah, kita lewatin juga Septuaginta, ya. Septuaginta kenapa menerjemahkan Yahweh menjadi kurios? Itu masuk pertanyaan saja. Kita ringan-ringan dulu, ya. Nanti panasnya kan nanti sesi berikutnya. Betul ya Pak Moderator ya? Oke. Jadi saudara-saudara lihat nama itu begitu banyak. Jika kita buka Bible Walk, ya, saudara akan lihat kemungkinan mungkin pembicara maksa ada membawa beberapa literatur, rasanya bisa ada kesamaan di ensiklopedia, ya. Bapak bisa lihat di BDB,
ya, kemudian di International Standard Bible Encyclopedia, di International Standard Bible, kemudian Harper's Bible Dictionary, ya, hampir semua mengatakan memang itu Yahweh adalah proper name, nama pribadi. Bahkan pernah ada konsultasi dengan Ketua Umum PGI Pendeta Dr. Nathan Setiabudi pun dalam majalahnya Konsultasi Jemaat Indonesia, asuhan Pendeta Royandi Hutasoid dari Dolos, ya saudara kenal, beliau juga mengatakan dulu ini adalah mantan dari Ketua PGI, mengatakan ya nama Yahweh itu nama pribadi dan itu tidak boleh diganti-ganti. Ya, oke. Lalu siapa Yahweh dalam Perjanjian Lama? Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, Yahweh sendiri menyatakan namanya. Namanya adalah Yahweh. Saudara lihat di dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Nah, ini semuanya saudara, namaku itu Yahweh, namaku Yahweh. Saudara lihat, ya. Misalnya di dalam kitab Yesaya 42 ayat 8. Yuk kita lihat langsung kitab Tanaknya mengatakan apa. Kitab Tanaknya kita cek Yesaya 42 ayat 8, ya. Nah, saudara lihat di sini kita paralel pun kita bisa melihat dalam teks Tanaknya, Ani Yahweh Hu Shemi Ukafodi Lo Akar Lo Aten Uteheliti Lapeshilim. Tapi lain menerjemahkan aku ini Tuhan. Nah ini dia. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tapi kalau kita lihat Tanaknya aslinya, Ani Yahweh Hu Shemi. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Nah oleh Lai langsung menjadi Tuhan dalam bentuk kapital, huruf besar. Tapi nanti kita cek, bukan jadi Tuhan huruf besar saja, berubah menjadi Allah huruf besar semua. Ya nanti sebentar saya buktikan pada saudara. Nah saudara lihat, tapi kalau kita lihat di KSILT, bahkan di Webster, di American Standard Bible, yang literal translation, itu mereka tidak mentranslate-nya, tapi mentransliterasi, menyadur, menyalin, tidak menerjemahkannya. Ya, jadi saudara bisa lihat paralel ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi, begitu banyak sekali Alkitab memberitahu pada kita, namanya itu tersebar di mana-mana. Coba kita lihat, namanya itu kekal, namanya kekal. Ketika dia berbicara kepada Musa, ya, kita lihat misalnya di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ya, kita lihat teks Tanaknya saja dulu. Teks Tanaknya mengatakan demikian. Weyomer Elohim El Moshe Eye Asher Eye. Weyomer Ko Tomar Lebene Israel Eye Selakheni Elohim. Berfirmanlah, aku ada yang aku ada. Itu menyatakan eksistensinya. Nah kata Eye Asher Eye itu memiliki pengertian sama ketika kita lihat term di Yunani bermuncul dengan kata ego emi hoon. Sama, menyatakan eksistensinya. Jadi kalau ada yang mengatakan di ayat 14 namanya aku adalah aku, mungkin saudara persepsinya tidak melihat itu hanya eksistensi. Tapi ayat 15-nya jelas sekali. Nah ayat 15-nya dia menyatakan identitasnya. Ayat 15 berkata apa? Weyomer od Elohim El Moshe Ho Tomar El Bnei Israel Yahweh Elohe. Nah ini dia, Yahweh Elohe. Yahweh Elohe Afotekem Elohe Abraham Elohe Yishak Elohe Yishak Yaakov Elohe Yishak Shalacheni Elohem She Shemi. She artinya apa? She Shemi. This my name. This is my name. 是我的名啊。She Shemi. Lalu dikatakan apa? She Shemi. Leolam. Selama-lamanya.
Weshe, and this. Dan inilah Shekri la dor. Shekri la dor. Saya sangat tertarik dengan kata shekri. Dari kata dasar sheker. Sheker kalau Islam itu biasa mengatakan zikir. Kita zikir sama ustadz siapa. Zikir. Tapi kalau di Ibrani sheker. Dan kata ini bisa kita temukan dalam satu nama nabi kita. Di kedua terakhir yaitu nabi siapa? Syakaria. Syakaria artinya Yahweh mengingat. Hai putri Sion, kau jangan nangis lagi. Yahweh mengingat. Yahweh remember. Itu Syakaria. Dia kata Sheker. Nah, Sheker la dor. Ya, artinya dia mengingat. Namanya itu untuk turun temurun. Makanya jangan diganti. Tapi akhirnya sama Lai diganti masalahnya. Coba saya buktikan pada saudara. Mari kita lihat Alkitab yang ada sini Lai. Ya, Lai ini saya bukain saudara. Pegang. Saya cek di sini. Saya cek. Saya tulis ya Tuhan. Sorry, ini kecil dulu. Ya Tuhan. Ya Tuhanku Allah. Kita coba cek, riset ya. Nah tuh muncul tuh. Ya Tuhanku Allah. Ya Tuhanku Allah. Muncul. Jadi kalau saudara berpikir Lai hanya menerjemahkan Yahweh jadi Tuhan, huruf besar. Anda patut ditambahkan satu lagi informasi. Ada huruf Allah besar. Bahkan bisa menjadi Tuhan besar dan Allah besar. Ketika ketemu Yahweh, dia menjadi Tuhan besar dan Allah huruf besar. Nah kalau berkata ya Tuhanku Allah, apa artinya? Nah yuk Bapak Ibu, kita belajar sedikit. Belakang bisa dengar jika saya sebentar taruh tanpa mic? Bisa kedengaran? Kedengaran? Oh bagus. Berarti suara saya masih cukup kencang. Nggak bisa. Oh nggak bisa, oke. Nggak bisa ya, oke. Baik, saya kadang-kadang mesti harus nulis begini Bapak Ibu, sebentar ya. Kita belajar misalnya gini. Tuhan Yesus, ini kayak jadi SD jadinya ya. Tuhan Yesus. Makna dasar yang sangat simpel. Artinya adalah ada Tuhan namanya Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus. Makna dasar kan simpel sekali. Sederhana. Tuhan Yesus berarti apa? Ada Tuhan yang namanya Yesus. Dan disembah siapa? Orang Kristen. Karena orang Kristen percaya Yesus atau Yeshua adalah Tuhan. Maka disebutlah Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Brahma. Saya contoh aja. Berarti ada Tuhan namanya Brahma. Yang tentu disembah oleh orang-orang Hindu. Sebagai Tuhan yang mereka tuhankan dan sembah. Lalu supaya hemat waktu harus cepat. Tuhan Allah. Berarti secara makna simpelnya. Ada Tuhan namanya Allah. Nah siapa umat mana yang menyebut Allah adalah Tuhannya? Tentu Islam. Tidak mungkin di surau atau di masjid menyanyikan lagu Yesus ditinggikan dengan sorak-sorai. Saya kira hancur itu sebentar. Tidak mungkin bisa tukar sesuatu seperti ini. Karena masing-masing punya credo of faith, pengakuan imannya. Nah ternyata saudara, term Tuhan Allah ini muncul di dalam kitab. Coba saya kasih saudara lihat misalnya di dalam Kejadian. Kejadian saja, mulai dari Kejadian 15. 15 ayat 2. Kita lihat di situ ya. Ini teks tanaknya.
teks Ibraninya. Kita lihat teks Indonesianya dulu. Kita lihat dulu ITB. ITB itu dari Lai. Coba lihat. Tuh lihat. Abraham berdoa. Ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah. Habakuk, ya Allah Tuhanku. Ya Tuhanku Allah. Nah ternyata kita cek di tanaknya. Itu yang muncul adalah kata apa? Ayo kita belajar. Yang muncul di sini adalah di ini. Weyomer Abraham Adonai Yahweh matiten liwe we anoki ya holek ariri uben meshek benei hu damshik Eliezer. Muncul di situ adalah Adonai Yahweh. Makanya saya karena berpikir tega amat. Penterjemah itu mengalihkan, bahkan bagi saya itu merubah nama Yahweh, Yod-Heh-Voh-Heh, yang memang ada term Ibrani menjadi term dari Arab. Allah itu bagaimanapun juga, saudara mau sebut dia sebutan atau nama, itu tetap adalah term yang dari tanah Arab. Sedangkan kitab kita, firman itu datang dari Sion. Keselamatan itu dari Yerusalem. You boleh nyangkal, silakan. Tapi itu tertulis dari Yesaya sampai kitab Wahyu. Bahkan ada gereja suka gerejanya disebut dengan Bukit Sion. Nggak ada gereja Bukit Goa Hira, nggak ada. Ya, malah senang sekali perjalanan itu, bangga kalau bisa ke Israel. Nggak ada orang Kristen bangga pulang dari Arab. Wah, dulu pulang dari mana? Saya dari tanah Mekah. Hah. Tapi lihat Tuhannya Israel, apakah mereka sebut Adonai atau Hashem? Tapi paling tidak tercatat di dalam kitab suci adalah Yahweh. Dan hanya di Indonesia ini saja yang menerjemahkan Yahweh jadi Allah cuma Lai saja. Perhatikan kembali. Seluruh terjemahan dunia. Apakah dia terjemahan dengan Lord huruf besar? Atau God? Atau langsung Yahweh atau Yehova? Tidak ada yang memakai Allah. Tapi ketika masuk Indonesia di Alkitab yang saudara pegang, itu bertaburan itu Allah. Nah jika saudara mengatakan itu cuma sebutan, ada masalah. Kalau cuma sebutan, kenapa di sini nama diri? Apakah nama diri boleh diubah menjadi sebutan? Nama loh saudara. Kalau saudara tanya sama saya, Pak siapa namanya? Saya akan berkata, aku ini namanya pendeta. Hah? Yang saya tanya, Bapak siapa namanya? Ya nama saya pendeta. Ya memang saya pendeta, tapi nama saya kan bukan pendeta. Tapi kalau Anda tanya, Pak yang saya tanya nama Bapak, saya Stephen G. Oh, baru mudeng loh. Tapi kalau enggak, saya kalau cuma nyebut pendeta, itu umum. Nah, kalau saya perlihatkan data ini, maka term Allah itu dimunculkan oleh Lai, bukan saja sebutan, tapi juga nama diri. Maka tadi disebutkan, ya Tuhanku Allah. Nah kalau ya Tuhanku Allah, Bapak Ibu saya mau tanya, jujur jawab sama saya. Ya Tuhanku Allah, berarti Tuhan kita itu siapa? Ya sudah, simple dong. Ya Allah Tuhanku. Yuk mau bantah, saya nanti perlihatkan banyak loh di Alkitab saudara loh. Yuk mau bantah, silakan bantah dengan terjemahan. Tapi yang jelas tertulis, ya Allah Tuhanku, ya Tuhan Allahku, itu tertulis. Dan ketika saudara cek baik-baik di kitab Ibrani, yang muncul adalah Adonai Yahweh. Nah, itu dulu. Dari Yahweh, nama Yahweh itu bertaburan, saudaraku, ya. Saudara lihat, ya, Yahweh itu Esa, misalnya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu kita. Elohim kita adalah Esa. Nah jika kalau kaum muslim mengklaim, saya debat sama Moko Ginta Bapak Ibu.
Saya debat dengan ustadz-ustadz yang pesantren ini di Gedung Habibie. Saya ada di YouTube. Ya, mereka mengatakan kita ini ada 3 Tuhan. Dia bilang, Moko Gintah. Hanya Islam saja yang punya konsep tauhid. Saya bilang kalau saya berkata, Bapak Ibu Muhammad itu, saya langsung tunjuk kepada para ustadz itu. Muhammad itu mengadopsi konsep tauhid dari Israel. Karena bangsa pertama yang mengatakan tauhid monoteis adalah Israel, bukan Arab. Amin. Karena saudara cek Romawi kuno, Yunani kuno, Cungkok kuno, India kuno, Jawa kuno pun, semua bangsa-bangsa adalah bangsa paganistik. Cuma politeistik, cuma hanya satu bangsa. Ribuan tahun lalu menuliskan Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Lalu dilanjutkan apa? Dilanjutkan dia mengatakan We Ahaftah, Yahweh Eloheka. Ya, kalau kita lihat, saya langsung supaya Bapak Ibu lihat. Ya, di Ulangan. Kita langsung cek saja. Saya suka dengan data. Ulangan 6 ayat 5. Tadi ayat 4. Maka langsung dikatakan di sini. We ahafta et Yahweh Eloheka fekol lefafeka u fekol napshika u fekol meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu, bukan kasih Tuhan Allahmu. Karena tertulis di sini, we ahafta et Yahweh Eloheka. Itu yang tertulis. Saya bicara data, Bapak Ibu. Saya tidak bicara kebiasaan. Ya, gereja kan sudah terbiasa. Ya, kalau melanjutkan kebiasaan, kalau salah, ya saudara mesti mikir. Ya, saya menunjukkan data ini pada saudara. Jadi Bapak Ibu lihat lagi. Berikutnya, kitab Zakaria. Nah, dia pencipta, Yahweh Bapa Surgawi. Bahkan di dalam ini saudara lihat. Di dalam salam-salam mereka dalam kitab Rut apa yang terjadi? Mereka punya kultur nyalam itu pakai nama Yahweh loh Bapak Ibu. Pada zamannya Boas, Rut kan lagi nunggu tuh jalai-jalai bulir yang jatuh. Boas datang. Dia tidak tahu ada Rut di situ. Dia ketemu sama pengerjanya. Lalu Boas ngomong apa? Coba kita dengarkan sini. Ya, hine Boas bet mit beit lechem, Bethlehem itu artinya rumah roti ya, beit lechem. Jadi Bethlehem sekarang ya biasa kenal ya. Bethlehem we yomer lekosrim, berkata kepada pengerjanya, Yahweh imakem, Yahweh imakem, Yahweh menyertaimu. Kita kena istilah Immanuel, imakem. Lalu pengerjanya bilang apa? We yomer lah, Yefarakeka Yahweh. Mereka pun mengatakan Yahweh memberkatimu. Jadi salam-salam itu diucapkan. Bahkan sampai hari ini pun sebenarnya salam doa berkat yang kita adakan semua pendeta, walaupun sudah dimodifikasi ada tidak modifikasi, itu mengambil dari kitab Bilangan. Bilangan berapa Bapak Ibu? Hah? Bilangan berapa? Bilangan 6. Ya, kitab Bilangan. Coba kita lihat. Kitab Bilangan. Bilangan 6 ayat 24. Nah, Bapak Ibu lihat. Saya mulai ayat 27 saja dulu. 27 mengatakan, "We shamu et shemi el bnei Yisrael ani afarakem." Taruhlah namaku di atas Bani Israel. Aku akan memberkati mereka. Ani afarakem. Lalu dia mengatakan apa? Ye farakha Yahweh weish mereka. Yahweh memberkatimu dan melindungimu. Kemudian Yair Yahweh panel eleka wehunneka. Yahweh menghadapkan, menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Kemudian Yisa Yahweh panel eleka weyashem leka shalom. Jelas tertulis Bapak Ibu. Jadi saya mendasari ini semua. Oke. Baru saya 5 menit lagi. 5 menit lagi. lagi. Oh, berarti nanti bahannya pertanyaan ya. Oke, baik.
Sisa 5 menit Bapak Ibu. Saya gunakan waktu saya. Nah oke, ini banyak sekali. Nah sekarang soal nama Allah. Ya, soal nama Allah. Saya coba, kenapa kita tidak boleh? Saudara lihat, kalau Allah itu hanya sebutan, berarti boleh diterjemahkan. Tapi kita lihat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Saudara melihat, ya, dalam bahasa Inggris, misalnya, saudara akan ketemu Allah. Saudara akan ketemu Allah. In the name of Allah, Bismillah. Ya, kemudian saudara lihat, ya, dalam Al-Quran bahasa Belanda, Anda pun bisa melihat ada Allah. 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 Semuanya ada. Ya. Nah, jadi ini nama. Orang Islam pun tahu Allah itu siapa. Dia tahu itu proper name. Dalam berbagai literatur pun mereka tahu. Bahkan dalam salam apapun mereka tahu. Saya perlihatkan pada Anda foto-foto dalam dunia Islam. Karena ini waktu saya sangat dekat. Jadi saya perlihatkan foto dari Islam. Saudara lihat. Foto Islami, saudara lihat. Misalnya, di Durian Sawit Bapak Ibu, kalau saudara tahu Jakarta Timur, itu ada palang di sudut sini. Pujilah Allah, Alhamdulillah. Ya kan? Jadi Alhamdulillah, pujilah Allah. Kalau di gereja kita mengatakan pujilah Allah, saudara pikirkan, apakah ini ada connected? Kemudian kita lihat lagi, kalau dalam mereka, don't be sad, Allah always with you. Kemudian kalau kita lihat, misalnya, ya Allah, ya Tuhanku. Tem-tem yang mereka pakai, semua lihat, in the name of Allah. Ya. Kemudian saudara lihat, oh Allah. Bahkan di mana? Di penerbangan ini, penerbangan Lion Air kan ada doa itu, dia bisa diterjemahkan. Nah, saudara lihat, kalau Inggrisnya, Indonesianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau itu sebutan, maka in the name of Allah, in the name of God, kalau sebutan. Tapi ternyata dalam Inggrisnya, we seek the help of Allah. Coba lihat. Berarti memang tidak bisa diterjemahkan. Karena bukti lapangan memberitahu pada kita. Nah saat ini saudara lihat yang terjadi di Malaysia. Saya kasih Anda lihat apa yang terjadi. Ya. Malaysia mengatakan nama suci Allah 100% hak umat Islam. Sekalipun ada uskup di Palestina yang baru-baru ini mengatakan bahwa gereja mereka pun menyampaikan Alhamdulillah. Tapi uskup ini saya bisa perhadapkan dengan seorang ketua lembaga dari Yordania. Siapa dia? Yaitu Sheikh Musyadah. Bapak Ibu lihat fotonya. Siapa dia Sheikh Musyadah? Bapak maafkan saya kalau saya agak... Ini dia. Ini dia, saudara. Dia waktu itu bersama dengan Pak Kris Marantika dan Yongkuk Kim, Imam Syahade. Ini dia, Imam Syahade. Dia mengatakan apa? Sebenarnya dia bilang, boleh nggak sih Kristen pakai Allah? Siapa itu Allah? Dia bilang sebenarnya kami tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Yahweh. Tapi kalau kami panggil Yahweh, kami berada dalam posisi yang berbahaya. Tit.